Di tengah kabut medan Kurukshetra, Arjuna berdiri bimbang. Busur Gandif tergenggam, namun tangannya gemetar. Di hadapannya, bukan hanya musuh, tapi juga guru, saudara, dan sahabat. Inilah momen keraguan yang menggetarkan jiwa seorang ksatria besar. Arjuna bukan takut mati, tapi takut membunuh. Ia bertanya, apa makna dari kemenangan jika harus mengorbankan mereka yang kucinta? Disinilah kisah bermula, saat kebimbangan bukan menjadi kelemahan, melainkan gerbang menuju pertanyaan yang lebih dalam. Apa tujuan hidup ini sebenarnya? Keraguan Arjuna bukan sekadar emosi, tapi gejolak eksistensial. Ia meragukan dharmanya, tugas sucinya. Sebagai ksatria, ia harus berperang. Tapi sebagai manusia, ia ingin damai. Ini konflik yang kita semua kenal, antara kewajiban dan hati nurani. Dalam kebisuan itu, Arjuna menunduk dan berseru pada Krishna, saudaranya, gurunya, sekaligus manifestasi ilahi. Ia tidak tahu bahwa dari keraguan itu, sebuah pencerahan akan lahir. Seperti malam gelap yang justru memperjelas cahaya bintang, kebingungan Arjuna menjadi ruang lahirnya kebijaksanaan abadi. Krishna tak marah melihat kebimbangan Arjuna. Ia tersenyum, lalu mulai berbicara. Inilah awal dari Bhagavad Gita, nyanyian suci kehidupan. Krishna mengajarkan bahwa tubuh hanyalah kendaraan. Jiwa tak pernah lahir dan tak pernah mati. Arjuna diajak melihat lebih dalam, bahwa kehidupan bukan soal menang atau kalah, tapi tentang menjalani peran tanpa melekat pada hasil. Disinilah filosofi Hindu memancar, kebebasan sejati bukan saat semua keinginan terpenuhi, tapi saat kita bisa bertindak tanpa keterikatan. Dalam Gita, Krishna membuka tabir realitas. Dunia ini fana, terus berubah. Jiwa kekal, tak terjamah waktu. Kematian hanyalah transisi. Arjuna perlahan mengerti, ketakutannya bukan pada peperangan, tapi pada keterikatan emosionalnya pada dunia. Disinilah pencerahan mulai muncul saat kita sadar bahwa penderitaan muncul karena keterikatan pada hal yang tak abadi. Ini bukan ajaran untuk menjauh dari dunia, tapi untuk tidak tenggelam di dalamnya. Seperti teratai di air, hidup di dunia, tapi tak tercelup olehnya. Setelah mendengarkan Krishna, Arjuna mulai berubah. Wajahnya yang tadinya bingung, kini mantap. Ia telah mengerti, Dharma bukan soal apa yang ingin kita lakukan, tapi apa yang harus kita lakukan. Dan ketika kita menjalani tugas kita dengan penuh kesadaran, itulah bentuk tertinggi dari spiritualitas. Ia tak lagi bertanya, apa hasil dari tindakanku? Melainkan, apa yang benar untuk dilakukan? Inilah momen ketika keraguan berubah menjadi kepercayaan bukan pada kemenangan, tapi pada jalan itu sendiri. Akhirnya, Arjuna mengangkat busurnya. Tapi bukan untuk membunuh demi ambisi, melainkan untuk menegakkan dharma. Ia telah tercerahkan bukan karena mendapat jawaban pasti, tapi karena berani menghadapi pertanyaannya sendiri. Ia menjadi lambang pencari sejati, yang tak berhenti di keraguan, tapi menggunakannya sebagai jembatan menuju kebijaksanaan. Dalam hidup, kita semua akan berada di persimpangan seperti Arjuna. Dan saat itu datang, mungkin jawabannya bukan di luar, tapi di dalam, suara sunyi yang jernih saat ego kita diam. Kisah Arjuna bukan tentang perang, tapi tentang perjalanan jiwa manusia dari kebingungan menuju pencerahan. Bhagavad Gita bukan buku petunjuk, tapi cermin. Ia mengajak kita bercermin pada Arjuna bahwa keraguan bukan dosa, melainkan panggilan untuk lebih dalam memahami makna hidup. Dalam dunia yang penuh kebisingan, justru pertanyaan sunyilah yang membimbing kita pulang. Maka ketika keraguan datang, jangan tolak. Dengarkan. Karena mungkin, seperti Arjuna, itulah awal dari pencerahan yang sejati.